Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek kami pada mata kuliah PBO dengan judul Sistem Peminjaman Buku di Perpustakaan. Yang pertama, perkenalkan saya Salsabila Kurota Ayuni, NPM 1917051048. Di sini saya akan menjelaskan tentang database yaitu MySQL dan SQLite, lalu source code main dan source code peminjaman. Nama saya Revita Stianingsih, NPM 1917051058. Di sini saya menjelaskan tentang peminjaman data model, kartu anggota form controller, DP connection, dan juga GUI JavaFX-nya. Saya Tasya Nusa Dewi dengan NPM 1917051035 akan menjelaskan tentang diagram dan IARD. Selanjutnya akan menjelaskan source code mahasiswa dan non-mahasiswa. Di sini saya akan menjelaskan sistem peminjaman buku. Yang pertama di sini ada kelas diagram. Kelas diagram terdiri dari 4 entitas, yaitu kartu anggota, mahasiswa, non-mahasiswa, dan peminjaman. Kartu anggota memiliki atribut ID anggota, nama, usia, gender, nomor handphone, dan alamat. Kemudian mahasiswa memiliki atribut email. Kemudian atribut peminjaman yaitu ID buku, judul buku, penerbit, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Kartu anggota memiliki subkelas mahasiswa dan non-mahasiswa. Dan yang sudah memiliki kartu anggota barulah bisa melakukan peminjaman. Kemudian ada IRD dari peminjaman buku. Pertama di sini ada entitas kartu anggota, mahasiswa, non-mahasiswa. Di dalam IRD ini membutuhkan tabel atau entitas yang nantinya akan digunakan di database yang terdiri dari yang seperti saya sebutkan tadi. Karena IRD ini merupakan generalisasi, maka kartu anggota adalah mahasiswa atau kartu anggota adalah non-mahasiswa. Jadi tidak mungkin kartu anggota merupakan keduanya dari mahasiswa ataupun non-mahasiswa, jadi hanya salah satu. Yang nanti di mana primary key dari mahasiswa mereferensi dari kartu anggota. Setiap mahasiswa atau non-mahasiswa wajib memiliki setidaknya satu kartu anggota, atau bisa lebih. Tetapi tidak boleh tidak memiliki sama sekali. Kemudian selanjutnya ada diagram. Diagram ini menjelaskan bagaimana Scan Builder NetBeans terhubung dengan database. Berupa penambahan entitas, yaitu entitas peminjaman data modeler, kartu anggota controller, from kartu anggota, dan DB connection, guna untuk menghubungkan ke basis data dan GUI JavaFX-nya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kelas mahasiswa dari package tugas akhir. Di sini ada public class, mahasiswa extends atau kelanjutan dari kartu anggota yang nanti akan memasukkan email. Kemudian ada public mahasiswa, ada integer, ID anggota, string nama, integer usia, string gender, integer nomor HP, string alamat, string email, dan array list peminjaman. Kemudian ada super ID anggota, nama, usia, gender, nomor HP, alamat, pinjam. Kemudian di sini memanggil email sama dengan new yang nanti akan menginputkan email baru. Kemudian di sini ada public mahasiswa, sama kayak sebelumnya juga. Tapi di sini bedanya kalau di atas itu pinjam, di sini peminjam. Jadi kayak buat kalau yang di sini nih buat untuk pinjam, di sini kayak ngarah ke pinjam buku, kalau di sini buat orangnya, mahasiswa atau non-mahasiswanya. Kemudian di sini ada public string get email untuk mendapatkan email mahasiswanya. Kemudian ini untuk mencetak emailnya. Selanjutnya ada non-mahasiswa. Sama juga ini package dari tugas akhir. Di sini ada public class non-mahasiswa extend atau akan berkelanjutan dari si kartu anggota.
Kemudian di sini public non mahasiswa. Di sini untuk pinjam buku atau si pinjam. Kemudian di sini ada public non mahasiswa untuk si peminjam atau si non mahasiswanya, yang terdiri dari ID anggota, nama, usia, gender, nomor HP, alamat peminjam. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan source kode untuk public class peminjaman. Nah, ini ada di package tugas akhir. Lalu yang pertama kita deklarasikan terlebih dahulu, yaitu ada ID buku, judul buku, penerbit, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Nah, selanjutnya ada increment, yaitu ini ada this buku, this judul buku, this penerbit, this tanggal pinjam, this tanggal kembali. Ini maksudnya new simple string property ini ada di ini gitu. Lalu di sini selanjutnya ada setter getter. Kita memakai setter getter. Ini ya untuk pengaturannya, ada get ID buku, lalu ada set ID buku, get judul buku, ada set judul buku, get penerbit, set penerbit. Lalu selanjutnya ada get tanggal pinjam, set tanggal pinjam, get dan set tanggal kembali, dan ini ada ID properti buku, judul, penerbit, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Nah, di sini ada main untuk menjalankan programnya. Di sini ada peminjaman data model. Yang pertama kita buat variabel connection untuk mengkoneksikan database-nya dengan programnya. Lalu di sini ada add kartu anggota untuk entitas mahasiswa, kelas mahasiswa, dan juga untuk non mahasiswa. Nah, di sini untuk yang anggota di sini maksudnya untuk kartu anggota, yaitu ada ID anggota, nama, usia, gender, nomor HP, dan alamat. Lalu untuk yang mahasiswa ada ID anggota dan email. Lalu yang ketiga ada peminjaman. Di sini ada ID buku, judul buku, penerbit, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan ID anggota. ID anggota ini karena relasinya yaitu agregasi, maka seperti kepemilikan antara entitas peminjaman dengan entitas kartu anggota. Lalu di sini insert, kita set atribut-atribut ini yang tadi di database-nya, kita set supaya bisa kita masukkan data untuk yang kartu anggota, mahasiswa, dan kelas peminjaman. Lalu untuk yang non mahasiswa sama saja. Yang membedakan di sini non mahasiswa hanya ID anggota, sedangkan di mahasiswa di sini ada email juga. Yang membedakan inheritance-nya dengan kartu anggota. Lalu di sini untuk get-nya, ini kita ambil dari MySQL sintaksnya. Lalu di sini non mahasiswa dan di sini get mahasiswa. Lalu untuk selanjutnya kartu anggota form controller. Nah, untuk fxml ini kita dapat dari scene builder yang sudah kita ambil code-nya secara copy. Kita copy dari scene builder ya. Lalu di sini kita set untuk yang tambah kartu peminjaman button dan reload button. Lalu di sini ada inisialisnya. Lalu yang ketiga ada DP connection. Nah, di sini ada user, password, DB, my connection sama SQ connection. Ini merujuk ke MySQL dan ini untuk yang SQLite. Nah, jika kita memilih SQLite,
maka kelasnya ini, dan kita kita masuk ke, biar datanya bisa masuk ke SQLite gitu. Terus kalau MySQL kita pakai yang MySQL. Lalu untuk selanjutnya yaitu GUI-nya. Nah, GUI-nya akan seperti ini, dimana di sini ada mahasiswa dan pilihannya ada mahasiswa dan non mahasiswa. Lalu untuk ID, karena ID itu kita buat langsung, jadi kita buat di sini mulai dari 100000001. Nah, begitu akan bertambah seterusnya. Gitu, di sini ID akan secara otomatis. Dan di sini nama peminjam bisa kita masukkan, kita usia, gender, nomor HP, alamat, email, ID buku, judul buku yang mau dipinjam. Nah, setiap satu buku kita membuat satu kartu pinjaman, lalu kita pinjam. Untuk non mahasiswa yang membedakan hanya email. Untuk yang mahasiswa kita sertakan email juga. Untuk tabel ini nantinya ID akan masuk ke ID, ke kolom ID, nama, usia, gender, nomor HP, alamat, dan email akan masuk ke tabel ini dan akan terhubung ke database-nya. Dan ID, judul buku, penerbit, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Untuk tanggal pinjam dan tanggal kembali, di sini kita buat 1 minggu. Jadi, misal kita pinjam tanggal 20, maka kita set harus tanggal 27 harus sudah kita kembalikan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang database-nya. Jadi, database ini digunakan untuk menyimpan data yang nanti diinputkan gitu. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang MySQL. Di sini ada beberapa tabel, yaitu ada kartu anggota, mahasiswa, non mahasiswa, sama peminjaman. Yang pertama ada kartu anggota. Coba diklik rek. Nah, di bagian kartu anggota ini ada beberapa atribut, yaitu ID anggota, nama, usia, gender, nomor HP, dan alamat. Lalu di bagian mahasiswa ini ada 2 atribut, ada satu yaitu email dari ID anggota. Untuk di bagian non mahasiswa itu ada ID anggota. Lalu di bagian peminjaman ini ada atribut ID buku, judul buku, penerbit, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan ID anggota. Nah, selanjutnya ini adalah versi SQLite Studio. Sama dengan MySQL. Di sini saya akan menjelaskan ini tabelnya, yaitu sama. Cuma ini versi SQLite. Ada kartu anggota, mahasiswa, non mahasiswa, dan peminjaman. Untuk bagian kartu anggota, ini ada atribut ID anggota dengan data type-nya itu integer, lalu nama, data type-nya varchar, 50 itu tuh data maksimal yang diinputkan gitu. Lalu usia integer, gender itu varchar, lalu nomor HP integer, dan alamat varchar. Nah, 0 bagian 0 ini maksudnya dia boleh tidak diisi atau dikosongkan. Lalu primary key-nya yaitu ID anggota. Untuk bagian mahasiswa ini ada 2 atribut, yaitu ID anggota dengan data type integer, dia sebagai primary key dan foreign key. Lalu untuk email dan yang kedua ada email itu varchar dengan maksimal inputan 20. Lalu selanjutnya untuk non mahasiswa. Nah, untuk non mahasiswa ada 1 atribut yaitu ID anggota dengan data type-nya integer, dia sebagai primary dan foreign key. Boleh tidak diisi atau 0. Nah, untuk yang terakhir ini ada peminjaman. Dia memiliki 6 atribut yaitu ID buku berupa data integer, dia sebagai primary key.
lalu judul buku, varchar dengan inputan maksimal 100, penerbit, varchar dengan inputan maksimal 100, tanggal pinjam dengan data type date, sama dengan tanggal kembali, dan yang terakhir ada ID anggota dengan data tipenya itu integer, dia sebagai foreign key. Di sini semuanya itu dalam 0 atau boleh dikosongkan.